Selamat datang di Rejasari Channel. Kali ini saya ingin mengupload berbagai macam pertanyaan yang timbul di Q&A yang pertama. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, namun sudah saya filter, sudah saya rangkum pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Simak terus. Pokoknya jangan sampai lupa yang baru datang di Rejasari Channel untuk selalu subscribe dan sebarkan buat teman-teman semuanya supaya manfaat dari video ini bisa orang lain merasakan. Pertanyaan yang pertama dari Dirkun Tralala. Assalamualaikum Mas, saya mau tanya, apa benar kalau dapat bantuan UMKM itu harus dibagi? Masalahnya saya dapat bantuan UMKM, ada yang nggak dapat, tapi ada yang bilang harusnya dibagi rata. Apakah itu benar? Terima kasih, wassalam. Berkaitan dengan UMKM 2,4 juta rupiah, ini secara aturan tidak boleh dibagi rata karena ini haknya dari KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi kalau teman-teman dapat bantuan dalam bentuk apapun yang kemarin dari 7 macam bantuan itu tidak boleh dibagikan rata atau dibagikan kepada siapapun karena itu hak penjenengan, makanya tidak boleh dibagi-bagikan. Kalaupun toh orang itu belum dapat bantuan apapun, usulkan saja di pemerintah desa karena memang itu hak dari KPM, keluarga penerima manfaat. Selanjutnya dari Iki BJB 93. Bang, saya mau tanya, saya baru saja dapat notifikasi bantuan UMKM sebesar 2,4 juta lewat SMS banking Bank BRI. Ketika berkas lengkap seperti Abang jelaskan, apa tetap disurvei pihak Bank BRI lagi gak usaha kita untuk pencairan dananya itu? Setahu kami bahwa UMKM 2,4 juta ini bentuknya bantuan hibah, bukan bentuk bantuan pinjaman dari bank penyalur. Seandainya ada pihak dari bank penyalur menginginkan survei, itu adalah kebijakan dari bank itu sendiri. Mungkin pihak bank penyalur menginginkan adanya kelanjutan dari KPM, misalnya disuruh setelah ini untuk mengajukan lagi karena ada program progresif dari pihak bank penyalur yang bunganya sangat ringan sekali. Makanya pada intinya tidak ada survei lagi karena itu adalah hibah dari bantuan presiden. Yang ketiga adalah Saiful Al-Nizam. Bang, saya dapat SMS banking 2,4 juta tapi masih spam. Kira-kira cairnya kapan ya? Terus pihak bank malah menawari suruh ambil pinjaman KUR super mikro. Apakah saya mau ngambil pinjaman itu dapat gak ya dana bantuan UMKM-nya yang 2,4 juta? Nah, ini yang saya katakan tadi di pertama, bahwa terutama di Bank BRI ini punya KUR, kredit usaha rakyat yang super mikro. Agunannya tidak terlalu besar dan pinjamannya maksimal 10 juta, bisa diangsur dalam 1 tahun, dan itu sangat ringan sekali. Makanya biasanya memang ada program tersendiri. Seandainya ditawari lah, itu tergantung dari pemohon ataupun dari teman-teman semuanya mau diambil atau tidak. Biasanya pihak bank penyalur punya kepentingan untuk melanjutkan kerjasama antara KPM dengan pihak bank penyalur. Makanya itu keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Dari Husni Mubarak Sitorus, saya sudah dapat notifikasi SMS dan email bank tanggal 25 bulan 9 2020 dan dicek mutasi rekening udah masuk 2,4 juta. Tapi dicek saldo masih tetap saldonya nggak masuk. Terus kalau setelah verifikasi ke bank penyalur, berapa lama cairnya ke saldo kita bang? Mohon infonya bang. Nah ini, kalau sudah mendapatkan notifikasi, kemudian segera saja konfirmasi ke pihak bank penyalur.
Bagaimana cara konfirmasinya? Segera tunjukkan notifikasi itu kepada pihak bank penyalur, karena ada 3 sih pihak bank penyalur, yaitu BRI, Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Negara Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Ada 3 itu. Konfirmasikan dari mana notifikasi itu, karena salah satu dari 3 bank penyalur tersebut. Konfirmasikan kalau betul, kemudian segera lengkapi pemberkasannya yang dibutuhkan oleh pihak bank. Segera saja ya. Pertanyaan ke selanjutnya dari Kakak. Tanggal 18 saya sudah dapat notifikasi. Terus langsung ke bank, bawa KTP, buku tabungan, kartu ATM, dan mengisi formulir, tapi udah 4 hari belum cair. Padahal di mutasi ada 2,4, tapi di saldo ATM nggak ada. Nah, ini yang sering kali teman-teman rasakan. Tidak hanya kakak itu saja, teman-teman banyak yang merasakan seperti itu. Sudah dapat notifikasi, diklarifikasi, kemudian pemberkasan sudah selesai, beberapa hari kok belum cair. Maksimal pencairan ini adalah 3 bulan dari semenjak mendapatkan notifikasi. Jadi kalau selama 3 bulan ini sudah dilakukan, artinya sudah pemberkasan, tinggal ditunggu saja. Itu tergantung kebijakan dari pihak bank penyalur. Karena pihak bank penyalur perlu mengajukan pemberkasan kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Karena pihak bank penyalur juga tidak bisa membuka blokir kalau belum memverifikasi atau pemberkasan dari teman-teman diajukan ke pihak pemerintah. Makanya ditunggu saja. Kalau sudah dilengkapi pemberkasan, tinggal tunggu, nanti akan diberitahu oleh pihak bank penyalur. Selanjutnya adalah dari AABB. Kak, saya mau tanya, sudah ngumpulin fotokopi buku tabungan dan lain-lain, dan juga sudah dapat surat pernyataan penerima bantuan usaha mikro. Itu tinggal nunggu apa, Kak? Tinggal nunggu dipanggil oleh pihak bank penyalur. Karena seperti tadi yang pertama saya katakan, karena pihak bank penyalur kan perlu memproses adanya membuka blokir dari pemerintah. Tunggu ya, pasti cair. Dari Gimin S. Kak, saya mau tanya, saya ikut mendaftar UMKM tanggal 9 bulan 9 2020. Kok sampai sekarang nggak ada kabarnya? Apa karena belum diproses? Apa karena tidak lolos ya, Kak? Kalau menurut persyaratan memenuhi syarat. Saya pedagang dan nggak punya hutang di bank. Kok sampai sekarang saya tunggu nggak ada berita SMS? Berkaitan dengan sudah mengajukannya dan belum mendapatkan notifikasi. Nah, ini yang agak repot. Karena satu-satunya cara untuk mengetahui, bukan satu-satunya sih, ada 3 cara untuk mengetahui apakah teman-teman yang mengajukan ini mendapatkan bantuan tidak. Yang pertama adalah notifikasi dari SMS dari pihak bank penyalur. Yang kedua, ini bisa menggunakan email kalau teman-teman mengajukannya lewat email Kementerian Koperasi UKM. Yang ketiga adalah cetak buku tabungan. Ini yang sangat terlihat sekali. Di cetak buku tabungan akan terlihat, walaupun di ATM tidak terlihat karena masih diblokir. Tapi kalau melihat cetak tabungan sudah ada, tinggal diurus pemrosesannya atau pemberkasannya. Selanjutnya dari Rahmadi Arif. Bang, saya dapat SMS dari Bank BRI 18 September. Padahal saya tidak pernah mengajukan pendaftaran. Tapi saya pernah ikut kredit di Bank BRI tahun 2009. Apa bisa dicairkan, Bang? Nah, ini yang unik. Walaupun tidak mengajukan namun dapat notifikasi dari pihak bank penyalur. Segera saja diurus pemberkasannya, walaupun sudah pernah mengajukan kredit, tapi kalau sudah tidak dalam tanggungan masih bisa. Segera diurus pemberkasan, nanti dapat setelah bisa dibuka blokir, maka uang bisa dicairkan 2,4 juta rupiah. Selamat ya, walaupun tidak mengajukan namun dapat notifikasi. Selanjutnya dari panjang sekali, Larry Alfauzan. Bang, saya tidak pernah merasa mengajukan permohonan ke Dinas UMKM.
tapi saya mendapatkan notifikasi dari Bank BRI 2,4 juta. Setelah saya ke bank untuk mencairkan, kata pihak Bank BRI bahwa mereka belum bisa mencairkan, katanya menunggu verifikasi dari kementerian. Kalau sudah lolos verifikasi, baru bisa ke bank untuk mencairkan. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus menunggu verifikasi dari kementerian? Padahal sudah ada SMS notifikasinya dari Bank BRI. Apakah tahapannya begitu, verifikasi dari kementerian dulu, baru verifikasi dari bank? Mohon tanggapannya. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, bahwa notifikasi dari pihak Bank BRI bukan berarti semata-mata teman-teman ini bisa langsung mencairkan. Justru awal mulanya adalah dari notifikasi, kemudian dikonfirmasikan ke pihak bank penyalur. Setelah itu, apa yang diminta pemberkasannya oleh pihak bank penyalur segera dipenuhi. Biasanya adalah menggunakan surat pernyataan, kemudian menyatakan pakai SPTJM, kemudian yang ketiga adalah surat kuasa pengambilan KUKM. Makanya dilengkapi pemberkasannya, setelah itu ditunggu karena akan diproses oleh pihak bank penyalur verifikasinya kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah. Segera proses. Dari Kania Lestari, Kak mau tanya, saya sudah dapat SMS dari BRI, sudah diverifikasi ke bank, kasih semua persyaratan dan tanda tangan, katanya ditunggu 2 hari. Setelah 2 hari saya ke bank, kata pihak bank masih terblokir dari pusat karena belum divalidasi sama pemerintah, jadi belum tentu dapat atau tidaknya. Saya jadi bingung, gimana itu Kak? Kalau sudah pemberkasan, sudah lengkap, tinggal ditunggu sebenarnya, karena memang yang mengajukan kan tidak hanya teman-teman semuanya, banyak sekali, ada 12.000 KPM yang menyalurkan atau yang memohon. Makanya kan perlu verifikasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, one by one, kan tidak semuanya. Makanya ditunggu setelah pemberkasan, karena setelah dapat notifikasi ini 3 bulan maksimal baru semuanya bisa dicairkan. Makanya perlu waktu, tidak sehari ini dapat notifikasi besoknya pemberkasan terus besoknya langsung bisa dicairkan, tidak. Ada proses-proses tertentu yang harus dilewati. Sabar ya. Ini dari Pental Lala. Mas, kayak saya kok nggak oleh bantuan sama sekali selama ada COVID-19 dari bentuk apapun. Tapi saya udah daftar UMKM, tapi belum ada SMS dari pihak bank. Kalau sudah mengajukan, tinggal menunggu notifikasi, karena yang menjadi bisa berhasil dan tidaknya kan notifikasi itu. Yang kedua lewat email, yang ketiga adalah cetak buku tabungan. Coba dicetak dulu ya buku tabungannya, apakah ada penambahan saldo dari buku tabungan itu. Hal yang terpenting buat teman-teman adalah kesabaran dalam menantikan ditelepon dari pihak bank penyalur, karena itu ada beberapa proses yang diuruskan, tidak hanya 1 orang 2 orang, tapi beberapa orang, bahkan puluhan sampai ratusan orang. Makanya kalau sudah pemberkasan yang diminta oleh pihak Bank BRI, ditunggu saja, pasti itu akan bisa dicairkan, hanya menunggu prosesnya. Karena pihak Bank BRI mengajukan lagi ke Kementerian Koperasi bahwa KPM sudah mengajukan berbagai macam. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, akan segera kami tanggapi. Pertanyaan apapun kita bahas bersama-sama yuk, mumpung kita masih bisa bertemu. Sampai jumpa di video berikutnya.